Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Baik, teman-teman perkuliahan Masailul Fiqh yang materi Allah, ini adalah materi terkait dengan beberapa masalah dalam fikih atau bisa disebut isu-isu kontemporer hukum keluarga di era kontemporer. Artinya materi ini atau kemudian tema ini seringkali muncul menjadi permasalahan-permasalahan yang diperdebatkan, kemudian dibincangkan atau didiskusikan di masyarakat luas maupun di kalangan akademisi seperti itu. Lantas bagaimana kita menggali fikih itu kemudian menjadi sebuah hukum yang kemudian dapat kita sesuaikan dengan perkembangan zaman. Bagaimana kemudian Islam menjawab tantangan itu, pastinya dengan kemudian konsep fikih dan kaidah-kaidah fikih yang tidak bertentangan dengan usul seperti itu. Nah, tema pertama saya ingin menyampaikan tentang perkawinan antar orang yang berlainan agama, jadi kawin beda agama. Jadi tema ini kemudian dalam prakteknya terjadi perbedaan pendapat di berbagai kalangan, bahkan ada yang kemudian memperdebatkannya, ada yang bahkan sudah di kalangan Muslim mempraktekannya di era sekarang. Nah, kita akan kupas kemudian permasalahan itu dalam masalah fikih kali ini. Jadi kalau kita ketahui perkawinan itu memang hakikatnya adalah kemudian kebutuhan manusia yang membedakannya dengan makhluk hidup lainnya dengan tuntunan kemudian syariat Islam. Wacana dikotomi publik privat ini, perbincangan seputar perkawinan cenderung dianggap sebagai wilayah privat. Pengaturan perkawinan tidak dapat dilepaskan dari wacana keluarga. Dalam konteks inilah, baik agama sebagai institusi maupun negara memiliki kepentingan untuk mengadakan peraturan. Agama sebagai sebuah institusi memiliki kepentingan yang signifikan atas keluarga. Artinya, kalau di Islam sendiri bahkan sangat rinci, baik dari segi diri, kemudian keluarga, bahkan masyarakat luas diatur dalam artian Allah kemudian mewahyukan kepada Nabi Muhammad tuntunan bagaimana kemudian yang harus dijalankan sebagai seorang hamba. Nah, pada masyarakat era sekarang ini, perkawinan kemudian dianggap sah apabila telah mendapat pengakuan dari negara. Jadi cara untuk mendapatkan pengakuan itu sering berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Mengingat kita hidup serta diakui berbagai macam agama dan kepercayaan, maka tidak mengherankan apabila kita sering menjumpai atau mendengar adanya perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama atau kepercayaan. Ya, jadi sering terjadi itu, dan kemudian ini menjadi masalah yang harus dijawab. Bagaimana kemudian Al-Quran melihat itu? Jadi umat Islam di Indonesia menghadapi keadaan yang unik sekaligus dilematis. Di satu sisi, sebagai warga negara Indonesia wajib mematuhi dan tunduk kepada peraturan dan undang-undang yang berlaku. Di sisi lain, sebagai umat Islam berhak dan wajib mengikuti serta tunduk pada hukum dan syariat Islam. Nah, selain itu, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang multi agama dan kepercayaan, sehingga memungkinkan terjadinya perkawinan lintas agama dan kepercayaan.
Ya, jadi sementara agama dan kepercayaan merupakan salah satu aspek kehidupan manusia yang sensitif untuk dipermasalahkan. Ya, sebenarnya juga negara berkewajiban mengatur warga negara untuk mengurangi resistensi konflik antar umat beragama seharusnya. Nah, bagaimana kemudian pernikahan beda agama itu dalam tinjauan hukum positif dan hukum Islam? Ini menarik. Kemudian ini Masailul Fikih ini teman-teman sebenarnya banyak tema-tema yang bisa digali lebih dalam untuk menjadi judul tugas akhir karena isinya adalah permasalahan-permasalahan hukum Islam. Nah, kita lihat dari tinjauan hukum positif. Dari tinjauan hukum positif. Nah, masalah kemudian pernikahan beda agama ini perlu diketahui juga bahwa sebelumnya Indonesia kan di pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengakui keberadaan agama. Jadi tiap-tiap warga negara berhak melaksanakan ajaran agamanya sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Nah, lantas bagaimana ketika Islam kemudian apakah melarang atau membolehkan? Terus kemudian nanti ada benturan dengan negara yang tidak mengatur tentang itu. Yang mana yang diikuti? Ya. Sedangkan negara sendiri melalui grounds lahnya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 mengisyaratkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak melaksanakan ajaran agamanya sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu. Nah, kita lihat di Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan dianggap sah apabila diakui oleh negara. Diakui oleh negara berarti harus telah memenuhi syarat-syarat dan acara-acara yang ditentukan oleh hukum positif. Jadi mengenai perkawinan antar orang beda agama, apabila diteliti pasal-pasal dan penjelasan di Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 ini tentang perkawinan tidak ditemukan ketentuan yang mengatur secara tegas mengenai perkawinan antar orang yang berbeda agama tersebut. Samping itu, apabila diteliti juga maka hanya dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu pasal pun baik secara tersurat maupun tersirat yang melarang dilakukannya perkawinan antara orang yang berbeda agama di undang-undang ini. Jadi apakah kemudian Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 ini memperbolehkan atau melarang perkawinan antar beda agama? Nah, untuk menjawab itu kemudian untuk menjawab pertanyaan itu hanya ada 2 pasal dalam Undang-Undang Nomor 174 ini yang kemudian dapat dijadikan sebagai pedoman, ya. Hanya 2 pasal kemudian yang bisa mungkin dijadikan pedoman, yaitu pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Ya, kita sampai situ dulu, nanti kita tarik benang merahnya. Nah, kemudian menurut jadi pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 74 tadi, menurut pasal ini kemudian sah apabila dilakukan dengan kepercayaannya agamanya masing-masing. Yang dimaksud hukum agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku di golongan agamanya dan kepercayaan. Jadi tersebut sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan seperti itu, artinya kalau agamanya membolehkan maka kemudian tidak jadi masalah karena tidak ada yang mengatur seperti itu. Nah, ini berarti pasal ini menyerahkan. Kemudian di pasal 8F Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 juga tentang perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan bahwa perkawinan dilarang antara 2 orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, ya. Jadi 2 pasal itu. Jadi kalau berdasarkan pasal 2 ayat 1 junto pasal 8F Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan diperbolehkan atau tidaknya perkawinan antara orang yang beda agama tergantung pada hukum agamanya itu sendiri. Misalkan dia Islam kemudian menurut agama Islam, kemudian misalkan dia Nasrani menurut atau Kristen menurut agamanya, begitupun seterusnya, ya. Nah, berarti kita harus melihat hukum
hukum Islamnya seperti apa. Nah, kita masuk ke menurut hukum Islam. Dalam konteks ini, menurut hukum Islam, yang dimaksud dengan perkawinan antara orang yang berbeda agama dalam hal ini adalah perkawinan orang Islam pria atau wanita dengan orang yang bukan Muslim. Mengenai masalah ini, Islam sangat memperhatikan, terutama dalam memilih pasangan hidup. Apalagi Islam telah menjadi keyakinan hidup, sangat berhati-hati dalam hal ini. Kemudian perkawinan berlainan agama, Islam membedakan berdasarkan nas Al-Quran. Yang pertama, perkawinan antara seorang pria Muslim dengan wanita musyrikah. Kemudian yang kedua, perkawinan antara seorang pria Muslim dengan wanita ahlul kitab. Perkawinan antara seorang wanita Muslim dengan pria non Muslim. Nah, perkawinan antara seorang pria Muslim dengan wanita musyrikah, ya. Nah, Islam melarang perkawinan antara seorang pria Muslim dengan wanita musyrik berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 221. Janganlah kamu mengawini wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang beriman lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukminah sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin itu lebih baik daripada wanita musyrik. Ya. Jadi kemudian di Al-Baqarah jelas larangan. Kemudian perkawinan antara seorang pria Muslim dengan wanita ahlul kitab. Nah, di sini kemudian terdapat beberapa pendapat terkait dengan hukumnya. Jadi kan ada kemudian di Al-Maidah ayat 5 disebutkan bahwa pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, makanan sembelihan orang-orang yang beri Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu. Bila kamu telah membayar mas kawin dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman tidak menerima hukum-hukum Islam, maka hapuslah amalannya dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Jadi Quran Surah ayat 5 berdasarkan sunnah Nabi juga, yang tadi beliau pernah berkawin. Jadi Nabi pernah berkawin dengan wanita ahli kitab, yakni Maria Al-Qibtiyah, ya, Mariatul Qibtiyah, wanita ahli kitab, ya. Demikian pula seorang sahabat beliau termasuk senior bernama Huzaifah bin Al-Yaman pernah berkawin dengan seorang wanita Yahudi, sedang para sahabat tidak ada yang menentangnya. Nah, meskipun demikian, ada kemudian sebagian ulama yang melarang perkawinan antara wanita ahli kitab, karena pertimbangannya adalah saat ini yang benar-benar kemudian disebut ahlul kitab, wanita ahlul kitab itu ada atau tidak? Apakah kemudian agama Kristen saat ini bisa dikatakan ahlul kitab? Nah, itu kemudian yang menjadi pertentangan perdebatan di era ini. Nah, kan Alkitab dulu itu kemudian belum berubah, kemudian ya tidak ada kemudian perubahan segala macam. Nah, maka kemudian apakah kemudian bisa dikatakan itu ahlul kitab? Maka jumhur ulama kemudian mengatakan sudah tidak ada yang namanya ahlul kitab, dan dalam hal ini sudah tidak ada yang bisa dikatakan wanita ahlul kitab. Seperti itu. Yang kategori ketiga ada perkawinan antara wanita muslimah dengan pria non muslim. Ulama telah sepakat Islam telah melarang perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim, baik calon suami termasuk agama yang punya kitab suci. Jadi ini kemudian larangannya pasti. Nah, adapun kesimpulannya, apa kemudian jawabannya? Dapat ditegaskan adanya 3 prinsip pokok pandangan agama Islam terhadap masalah perkawinan antara pemeluk agama Islam dengan orang-orang yang bukan beragama Islam, yaitu pertama, melarang perkawinan umat Islam dengan orang-orang yang beragama menyembah berhala, politeisme, agama-agama yang tidak punya kitab suci, dan dengan kaum ateis. Yang kedua, melarang perkawinan antara wanita Islam dengan pria bukan Islam. Ketiga, mengenai perkawinan antara laki-laki dengan wanita bukan muslimah yang ahlul kitab, terdapat 3 macam pendapat, ya. Yang pertama, melarang secara mutlak.
karena kemudian itu tadi ahlu kitab dikatakan sudah tidak ada lagi. Yang kedua, ada juga kemudian ulama yang memperkenankan secara mutlak, dan kemudian yang ketiga ada memperkenankan dengan syarat, yaitu apabila pria muslim itu kuat imannya serta ibadahnya. Jadi ada yang kemudian di tengah-tengah itu, jadi ulama berpendapat bahwa boleh kemudian tapi dengan syarat pria muslim itu memang benar kuat imannya dan kemudian ibadahnya juga kuat. Seperti itu kemudian masalah yang kita kemukakan. Mari kita analisis, jika ada yang lain ditanyakan kita diskusikan di kelas. Terima kasih.